Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait sektor perikanan, dan yang akan dibahas yaitu manajemen produksi dalam agribisnis budidaya ikan lele. Adapun anggota dari kelompok 9 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Elfrida Naomi dengan NIM akhir 002, kemudian saya Pratime Viani Mulyana dengan NIM akhir 012, dan yang terakhir Sabila Amalia Haq dengan NIM akhir 117. Adapun 6 pokok bahasan yang kita akan bahas, yang pertama perencanaan budidaya ternak lele, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan evaluasi budidaya ternak lelenya, serta pengendalian produksi budidaya ternak lele. Yang pertama yaitu perencanaan budidaya ternak lele. Nah, apa sih yang harus kita siapkan dalam budidaya ternak lele ini? Yang pertama yaitu menyiapkan kolam atau tempat budidaya ternak lele. Setiap kolam itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing tergantung segi usaha budidayanya. Faktor-faktor yang menyebabkan cocok atau tidaknya kolam lele dapat digunakan ini ada 3. Yang pertama kondisi lingkungannya, ketersediaan tenaga kerjanya, sumber dana yang ada atau modalnya. Nah, ada banyak tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele. Yang pertama kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Tapi yang paling umum digunakan peternak ikan ini adalah kolam tanah. Nah, kemudian apa sih tahapan yang harus dilakukan dalam menyiapkan kolam tanah ya? Ada 3 nih. Yang pertama, pengeringan dan pengolahan tanah. Nah, pengeringan ini dilakukan sekitar 3-7 hari tergantung sinar mataharinya. Kemudian pengeringan ini tujuannya untuk memberantas keberadaan mikroorganisme yang jahat untuk yang bisa menyebabkan bibit penyakit gitu. Yang kedua yaitu ada pengapuran dan pemupukan. Pengapuran ini untuk menyeimbangkan keasaman kolam dan membantu memberantas patogen. Kemudian kalau pupuk dasar kolam ini tujuannya untuk menyediakan nutrisi bagi biota air seperti fitoplankton dan cacing. Kemudian yang terakhir ada pengaturan air kolam. Ketinggian yang ideal untuk budidaya ikan lele itu adalah sekitar 100 sampai 120 cm. Nah, pengisian kolam ini dilakukan secara bertahap. Yang kedua yaitu pemilihan benih ikan lele. Nah, tingkat kesuksesan budidaya ikan lele ini sangat ditentukan oleh kualitas benih yang ditebar. Kalau misal kita memilih benih dengan kualitas yang unggul, maka output yang akan dihasilkan pun juga akan unggul gitu. Nah, benih ikan lele ini bisa kita dapatkan dengan cara membeli atau melakukan pembenihan ikan lele sendiri. Hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan ikan lele ini, yang pertama adalah syarat benih unggul. Nah, ciri-ciri dari benih yang sehat atau unggul ini ada 3, yaitu gerakannya lincah, tidak terdapat cacat atau luka di tubuhnya, kemudian bebas dari bibit penyakit, dan gerak renangnya normal. Yang kedua, cara menebar benih. Hendaknya tinggi air tidak lebih dari 40 cm saat benih ditebar. Hal ini menjaga agar benih ikan bisa menjangkau permukaan air untuk mengambil pakan atau bernafas. Pengisian kolam berikutnya disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan sampai mencapai ketinggian yang ideal. Kemudian yang terakhir, menentukan kapasitas kolam. Nah, misal saja kita asumsikan kedalaman kolam itu 1 sampai setengah meter, maka kepadatan tebar bibit lele yang dianjurkan itu ada sekitar 200 sampai 400 ekor per meter persegi. Contoh, untuk kolam berukuran 3 kali 4 meter, maka jumlah bibit ikannya minimal 2.400 ekor. Kemudian maksimalnya kita kalikan saja dengan 3 kali 4 kali 400, itu bisa menghasilkan 4.800 ekor. Nah, catatannya kolam tanah ini kapasitasnya lebih sedikit dari kolam berbentuk tembok gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Amalia dengan NIM 117. Di sini saya akan melanjutkan materi pada pokok bahasan yang pertama. Tips yang ketiga yaitu pakan untuk budidaya ikan lele. Anjuran pakan ikan lele berdasarkan umurnya dengan asumsi benih 1.000 tersaji dalam tabel berikut. Berikut sudah dilampirkan dari hari ke-1 hingga hari terakhir yaitu hari ke-75. Pakan pada dasarnya merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan lele. Ada banyak sekali merek dan beragam pakan di pasaran. Pakan ikan lele yang baik adalah pakan yang menawarkan food conversion ratio atau FCR lebih kecil dari 1. Nah, pakan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pemberian pakan utama dan pemberian pakan tambahan. Next. Yang keempat, yaitu pengelolaan air. Hal penting lain dalam budidaya ikan lele yaitu dalam proses pengelolaan air kolam khususnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pastinya kualitas dan kuantitas air harus tetap terjaga dan terjamin kualitas dan mutunya. Selanjutnya yang kelima yaitu dalam pengendalian hama dan penyakit. Hama yang paling umum dalam budidaya ikan lele antara lain hama predator seperti linsang, ular, sero, musang air, dan burung. Nah, sedangkan hama yang menjadi pesaing antara lain ikan mujair. Untuk mencegahnya itu dapat memasang saringan pada jalan masuk dan keluarnya air ataupun memasang pagar di sekeliling kolam. Penyakit pada budidaya ikan lele bisa datang dari protozoa, bakteri ataupun virus. Nah, selain penyakit infeksi, ikan lele juga bisa terserang penyakit non-infeksi seperti penyakit kuning, kekurangan vitamin, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu panen budidaya ikan lele. Nah, ikan lele dapat dipanen setelah mencapai ukuran 9 sampai 12 ekor per kilogramnya. Ukuran sebesar itu bisa dicapai dalam tempo waktu 2,5 hingga 3,5 bulan dari benih berukuran 5 hingga 7 cm. Berbeda dengan kepentingan domestik, ikan lele itu biasanya digunakan juga dalam tujuan ekspor, biasanya mencapai ukuran 500 gram per ekornya, 1 hari sebelum panen. Baiknya ikan lele tidak diberi pakan agar tidak buang kotoran saat diangkut. Nah, pada saat ikan lele dipanen, lakukan sortasi dulu untuk memisahkan lele berdasarkan ukurannya, karena ini akan meningkatkan pendapatan bagi peternak itu sendiri. Next. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pengorganisasian budidaya ternak ikan lele. Next. Nah, tips-tips yang pertama yaitu dalam penggunaan sistem bioflok. Sistem bioflok ialah dengan memanfaatkan dan mendaur ulang limbah yang dihasilkan oleh ikan lele yang dibudidayakan menjadi pakan penunjang ikan lele dengan bantuan probiotik dan penggunaan aerator. Nah, limbah perikanan yang mengandung amonia dapat menurunkan kualitas air kolam. Kenapa? Karena pada dasarnya amonia tersebut bersifat toksik dan juga bisa menjadi racun yang mematikan bagi ikan lele itu sendiri. Amonia ini harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak menghambat sistem pengairan. Nah, namun terlalu sering mengganti air kolam menyebabkan jam kerja menjadi lebih banyak dan jumlah air yang digunakan juga pastinya lebih banyak sehingga dapat menyebabkan keborosan air seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu alat-alat penunjang budidaya. Yang pertama itu terdapat ada pH meter, alat sortasi dan pemanenan, kemudian alat pengairan yang pastinya juga dibutuhkan, kemudian alat pemberi pakan dan juga alat dalam proses pemasaran. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat melalui gambar. Nah, untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan budidaya ternak ikan lele. Lanjut. Nah, yang pertama kita itu harus menentukan jenis kolam. Jenis kolam seperti apa sih yang bakal kita gunakan gitu, sesuai dengan syarat-syarat ataupun standar-standar yang juga digunakan. Kemudian pemilihan bibit unggul ikan juga pastinya menjadi pertimbangan khusus gitu dalam proses budidaya ternak ikan lele ini. Dan perhatikan waktu juga saat menebar bibit. Kira-kira kapan waktu yang cocok ataupun waktu yang harus kita hindari dalam proses penebaran bibit juga harus kita perhatikan. Kemudian pisahkan ukuran lele seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga. Kenapa kita harus pisahkan ukuran lele? Karena hal ini dapat
memberikan benefit ataupun profit sendiri bagi peternak itu sendiri. Nah, selanjutnya perhatikan kedalaman kolam dan kualitas air karena kolam dan air ini merupakan proses utama ataupun standar utama dari budidaya ternak lele, maka kualitas air ini harus kita perhatikan kotor atau tidaknya. Dan kedalaman kolam pun harus kita perhatikan karena itu berhubungan langsung dengan proses pernapasan ataupun stok oksigen dari ikan lele di kolam tersebut. Kemudian pemilihan pakan lele di sini juga sangat diperhatikan karena apabila tidak cocok dapat menyebabkan kematian pada ikan lele tersebut, dan juga waktu yang cocok untuk panen dalam budidaya ini itu setelah 3 bulan seperti itu. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya yang selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada tentang pengawasan budidaya ternak lele. Yang pertama yaitu ada kondisi ikan. Kondisi ikan itu yang harus dipantau adalah reaksi ikan saat berenang. Apakah gerakannya itu bereaksi seperti apa saat dia mengambil oksigen. Nah, yang kedua itu ada wadah budidaya. Kondisi wadah juga harus diperhatikan, karena wadah itu menjadi tempat ikan dalam berkembang biak. Perhatikan kuantitas airnya, jangan sampai menurun drastis, yang biasanya disebabkan oleh kebocoran pada wadah. Nah, biasanya nih wadah yang sering bocor itu adalah wadah kolam terpal. Dan yang selanjutnya yaitu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang meliputi suhu, kondisi sumber air, dan saat musim hujan. Jika lokasinya itu dekat gunung berapi dengan aktivitas debu semburan, maka kita tuh harus memperhatikan karena debu tersebut dapat mempengaruhi proses dari budidaya ternak lele ini. Nah, yang selanjutnya itu ada pengelolaan air. Cara pengelolaan air yang dilakukan bergantung pada sistem budidaya yang akan kita gunakan. Ada pembudidaya yang melakukan pergantian air, tetapi ada juga nih yang tidak melakukannya. Ada yang menggunakan pengelolaan air biasa, dan ada juga yang menggunakan pengelolaan dengan sistem organik. Nah, poin yang berikutnya yaitu adalah sortasi. Sortasi ini dalam pengawasan budidaya ternak lele bertujuan untuk menyeragamkan bentuk ikan di dalam kolam sehingga menekan angka kanibalisme antar ikan. Penyortiran juga dilakukan setiap 2 minggu sekali atau bisa dilakukan pada saat ukuran ikan itu sudah terlihat berbeda secara signifikan. Jadi kita harus melakukan sortasi antara ukuran ikan lele yang sudah besar-besar maupun yang masih kecil-kecil. Yang selanjutnya yaitu ada penyakit. Untuk mengobati ikan yang sakit, maka harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang tengah diderita oleh ikan. Jadi kita harus tahu dulu nih penyakit si lele itu apa, baru kita ambil tindakan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengawasan panen. Panen itu dapat dilakukan dengan cara sortir atau dilakukan sekaligus semuanya. Panen dengan sortir itu bertujuan mendapatkan ikan yang sudah layak konsumsi. Nah, yang selanjutnya ada tentang evaluasi budidaya ternak lele. Tujuan dari evaluasi budidaya ternak lele itu apa sih? Nah, evaluasi ini perlu kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang muncul saat proses budidaya, mulai dari perencanaan sampai proses pemasaran, agar nantinya bisa dilakukan evaluasi atau perbaikan gitu kan. Masalah dan penanganannya itu ada yang pertama air bau gitu. Jadi biasanya itu air bau ini disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan, terjadinya kematian bakteri secara massal, dasar kolam terlalu kotor, serta pH air yang rendah. Tindakan yang harus dilakukan yang itu mengganti air sebanyak 30%, serta menambah aerasi, probiotik, dan molase, diikuti dengan pengapuran pada malam hari. Yang kedua itu nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu suhu yang rendah, pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kualitas air tidak memenuhi persyaratan, atau bahan organik yang terlalu tinggi, dan mengatasi hal ini harus segera dilakukan pergantian air, dan melakukan monitoring kualitas air secara berkala. Yang selanjutnya yaitu ada masalah dan penanganan. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia itu masih belum memadai, sehingga kita perlu
melakukan adanya sosialisasi, pelatihan, transformasi teknologi, serta pembentukan sikap mental. Yang keempat yaitu ada tentang pemberian molase. Pemberian molase itu dapat menimbulkan masalah bila tidak hati-hati, karena molase dapat merangsang perkembangan bakteri. Sebaiknya sebelum diberikan ke dalam kolam, rebuslah molase agar bakteri mati saat perlakuan. Berikan aerasi yang cukup. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian budidaya ternak lele. Pengendalian budidaya ternak lele itu ada dua. Yang pertama tentang hama dan yang kedua itu tentang penyakit. Yang pertama kita bahas tentang hama dulu. Hama yang paling umum itu dalam budidaya ikan lele antara lain itu ada hama predator seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, yaitu lincang, ular, sero, musang air, dan juga burung. Sedangkan hama yang menjadi pesaing antara lain yaitu ikan mujair. Nah, untuk mencegah hama-hama tersebut, kita dapat memasang saringan pada jalan masuk dan keluarnya air atau memasang pagar di sekeliling kolam. Lalu yaitu tentang penyakit. Penyakit pada budidaya ikan lele itu bisa datang dari protozoa, bakteri, dan juga virus. Ketiga mikroorganisme ini menyebabkan berbagai penyakit yang mematikan. Beberapa di antaranya adalah bintik putih, kembung perut, dan luka di kepala dan ekor. Nah, lalu gimana sih untuk mencegah penyakit ini kan? Untuk mencegah timbulnya penyakit infeksi adalah dengan menjaga kualitas air, mengontrol kelebihan pakan ikan lele, serta menjaga kebersihan kolam. Dan mempertahankan supaya suhu kolam ikan lele ini ada pada kisaran 20 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Bila ingin bertanya, silahkan disampaikan di kelas.